itu, maka anak perempuan akan dikubur hidup-hidup. Enggak dibunuh, hidup-hidup dikubur dia. Itu zaman jahiliyah, sebelum Islam itu datang. Perempuan diperjualbelikan, murah harganya, dijajakan. Siapa yang mau beli? Jajakan dia, dijual-belikan. Tapi begitu Islam datang, Islam memperlakukan wanita bak seorang permaisuri, bak seorang ratu. Jangankan untuk dipegang, dilihat pun tidak boleh. Ayo, HP, tahu ke HP? HP itu kalau sudah dibuka dosa, buku namanya buka dos buka ya, apa ya, dos buku, dosa buka, artinya mudah apa larang? Mudah. Bila kita untuk larang apa enggak? Larang. Harus bila dah buka, mau. Makanya saya di anak para bantu sampai buka orang lain. Paham kira-kira? Kalau ada wanita-wanita yang dibiarkan, salah misalnya trik, namanya wanita murah. Tidak mudah di sini, hati-hati yang punya anak perawan. Tapi tidak sedikit orang tua anaknya sudah cokok komor, 15 tahun, 12 tahun, 20 tahun, salekor, dulekor, kita dipacar orang tua nah himah. Benar tak punya? Akhirnya anak, suruh pacaran, arwahnya mana orang tua lihat anak ketika dia lahir, anak aunun li abik, aku penolong bagi ayahmu. Sehingga bagi siapa yang memiliki seorang putri 3 dirawat dengan baik sampai dinikahkan, maka jaminan surga bagi orang tuanya. Akhirnya sahabat bilang, kalau 2 bagaimana ya Rasulullah? Sekalipun 2. Ya situng boleh, mau situng mana ya Rasulullah? Tegaklah situng. Punya anak perempuan, dijaga betul, jangan sampai sembarangan, karena kewajiban orang tua mendidik anak, membesarkan seorang anak, lalu nikahkan dia. Begitu dinikahkan, lepas tanggung jawab orang tua, karena itu sudah tanggung jawab daripada suaminya. Maka orang tua tersebut ketika dia sudah bisa sampai menikahkan dengan penuh dengan tanggung jawab, semua selesai, maka insya Allah dijamin surga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika masih kecil menjadi penolong bagi ayahnya. Ketika wanita sudah remaja, dewasa, wanita dinikah, dikawin, maka dia menjadi apa? Pelengkap, penyempurna agama bagi suaminya. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang menikah, faqad istakmala nisfa dinih, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Bodoh orang laki ini kalau masih bujang, sembahyang, sholat sampai nungging, sampai salto, sampai jengah, bita lebih maksudnya luar biasa, belum bisa dia menyempurnakan daripada agamanya. Tapi begitu dia menikah, separuh agama dia sempurna. Benar masih separuh nah, abi ini boleh. Cokok gagak dia mulai. Ini kadang-kadang orang berpikirnya, jamaah sekarang sudah pandai menafsirkan. Kalau menikah berarti menyempurnakan separuh agama. Separuh nah, abi ini boleh. Tidak dua lengkap. Nah, itu maksudnya. Ketika dia menikah, separuh agamanya sudah sempurna, maka sisa separuh lagi. Bagaimana separuhnya? Falyattaqillah fi nisfil baqi, kata Nabi, maka sisa separuhnya tinggal bertakwa saja kepada Allah. Kenapa? Karena separuh kerusakan di muka bumi itu terjadi karena perempuan. Dunia ria rusak sama orang gara-gara perempuan. Jelas Bu? Maka lebih naik setel ke iya. Masalahnya perempuan ini penyebab kerusakan di muka bumi. Separuh kerusakan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, inna sholata inna sholata kanat anil fahsya'i wal munkar. Betul ya ayatnya? Iya. Sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya. Apa itu fahsya? Apa itu munkar? Sama-sama munkar. Cuma fahsya dan munkar itu dibedakan. Fahsya lebih kekal. Kalau munkar dia perbuatan yang lainnya. Kalau orang itu sholat dia sempurna.
Makanya kan ada orang kenapa dibedakan antara perbuatan mungkar dengan fahsyat ini? Nyenong, judi, ada orang ya tidak judi, tidak mabuk, dia tidak mencuri, tidak mau dia perbuatan yang lainnya, tidak narkoba dan lain sebagainya, tapi nang kali begini tak kelar, boleh tak beda? Ya, sebut ke masjidmu dan nang kali begini gagal mana? Itu fahsyat namanya. Kenapa dibedakan? Karena memang berat. Karena kata Nabi Muhammad, aku tidak tinggalkan fitnah yang besar di muka bumi ini adalah perempuan sebagai fitnah yang besar. Kalau seorang laki-laki menikah, separuh kerusakan di muka bumi ini aman. Separuh yang lainnya, itu tinggal yang lainnya saja. Ya mabuk, ya judi yang lainnya. Makanya di dunia ini, maaf, di dunia ini, kalau perut ini sudah terisi, maaf, ini majelis yang mulia. Perut terisi, bawah perut tersalurkan, aman dunia. Kerusakan terjadi karena apa? Pertama, perut tidak lapar. Gara-gara lapar orang korupsi. Gara-gara lapar orang ngecoh. Gara-gara apa? Semua dia menghalalkan segala cara. Yang kedua, di bawah perutnya tidak tersalurkan. Makanya banyak yang rusak. Ini perempuan. Jadi perempuan ketika dia dinikah setelah dewasa menjadi penyempurna bagi suaminya. Ketika perempuan tadi melahirkan seorang anak, maka surga anak tadi berada di bawah telapak kaki ibu. Luar biasa tidak perempuan kalau begitu. Luar biasa. Nah, perempuan yang menyenangkan kata Nabi itu, perempuan ahli surga itu adalah perempuan yang diperhatikan, yang dilihat menyenangkan bagi suaminya. Di suaminya tuh nengku atau ngabes kabinena ada celep ke ate. Nang ate kabinena celep ada selake aja lah. Betah pernah menggona. Tapi perempuan yang ahli neraka bila ia bersama tak tahu selake saya tahu berumah kalau berumah. Sebab banyak perempuan sekarang ini kalau kau onjongan room taroom. Ada ten. Bila lagi ada tuh? Makanya perempuan itu bu, perempuan itu karirnya itu bukan di luar, bukan di kantor, bukan di lembaga-lembaga, bukan. Karir seorang wanita ada di dalam rumahnya. Kalau anda ingin berkarir, jangan keluar dari rumah. Didik anak, jaga suami anda. Itulah karir wanita. Gaji wanita yang terbesar bukan gaji 1, 2, 3, 5, 6, 10 juta, bukan. Ketika dia bekerja bisa menghasilkan duit, Arya Petra, gaji hebat, tidak hebat. Bukan itu ukuran hebatnya. Ukuran hebatnya gaji terbesar seorang wanita yang sudah bersuami adalah ridhonya suami. Kalau suaminya ridho, itulah gaji terbesar yang didapatkan oleh seorang wanita. Lalu apa prestasi yang terbesar bagi seorang wanita? Prestasi yang terbesar bagi seorang wanita ketika dia bisa mendidik, mencetak anak-anak yang soleh soleha. Lihat, perhatikan ibu-ibu, di dalam rumah tangga kalau suaminya rusak tapi ibunya baik, istrinya baik, rumah tangga akan bertahan. Tapi lihat, kalau sudah serosak itu binena, tegak laki nasoleh, akun rosak rumah tangganya. Tengku. Tepat kira-kira. Laki rosak, mabuk, judi, semua keluar malam, tak karuan, tak pernah mulai-mulai, rosak laki. Tapi karena ibunya masih soleh di rumah, dia sholat, dia mengaji, dia rawat anaknya, aman kira-kira. Aman atau tidak? Aman atau tidak? Tapi laki nak soleh, ahli musik, ini nak karuan. Ini rosak, ampuh keluaran selingkuh misalnya. Kira-kira rosak. Rosak. Jadi kunci dalam rumah tangga adalah seorang istri. Kayak jadi seorang istri harus jadi istri yang baik. Istri yang baik. Ini masalah istri dulu sebentar ya. Istri yang baik ini penting masalahnya. Apa kata Nabi Muhammad? Istri
yang baik itu ada 3. Istri yang baik ada di yang pertama al-walud. Apa itu walud? Punya anak. Kayak saking sabda kan bi. Hah? Lakena mentro asalena kasmunat baju pun asalena sejong asalnya dalam mukona di al-walud itu. Loh ini kan yang bicara al-walud. Apa maksudnya? Tazawwaju al-waludul wadud. Menikahlah dengan orang yang banyak anak. Karena apa? Kami ini karena aku nanti berbangga-bangga dengan banyaknya anak, dengan banyumat nanti berbangga. Tapi anak yang soleh, soleh yang baik. Al-walud. Yang kedua al-wadud, perempuan yang wadud. Wadud ini yang kasih sayang, yang bikin suami kelepak-kelepak. Abah. Pokoknya laki-laki itu ada tak pernah luar sudah. Malu senang kali ini. Itu namanya wadud, yang bisa membuat suami tetap di rumah. Bila beli bukona agen rapi, lakinya kasaran lah dulu. Ada kan masalah mama ini yang bermain. Nah ini penting, ini penting. Menggetar, terogetar, anaknya tibi, belas itu intinya. Paham maksudnya? Menterogetar, kalakena di, getar kalakena oh. Kalian kan enggak, kalakena orang senyum, satu-satu pernah, kalakena tibi tak pernah, maromong. Aku masih punya, susah tau deh. Makanya katakan nasihat. Bukan bikin mas itu bikin mas bukan mendiskreditkan wanita, bukan tidak boleh wanita bukan dia, tidak apa-apa, cuma tolong coba lihat sekarang wanita ketika dia bekerja, ketika dia mengejar karir boleh, tapi jangan lupa di rumah ada kewajiban yang jauh lebih besar dari pekerjaannya dia. Ketika dia bekerja di luar, dia tanggung jawab, dia taat kepada atasan, dia taat kepada aturan, tapi di rumah dia sepelekan suaminya. Ketika dia sepelekan suaminya, haram. Bahkan tidak sedikit laki-laki yang tidak mendapatkan kesegaran dari istrinya. Tulakku mangkat kantor, mandi seger rokok, makalah bistrikaan, necis wangi sudah mandi kan. Kancana saya kan, mulai kare jenok nak, mulai dah peluang kesong, mulai jenok itu kita lagi, nesra lagi nak, pas anda datang boleh, haram. Banyak soalnya, wanita merasa, bahkan banyak orang tua yang merasa hebat dengan anaknya. Oh hebat pun anakku, bukan tidak hebat, ukurannya bukan itu. Hebat tidaknya seorang manusia, ukurannya adalah bukan di pekerjaannya, tapi bagaimana muamalah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dia menjalankan daripada agamanya. Oh ini hebat, umur rasa 120 kuat alam bumi, sokok naik sepeda TV, umur 120 loh, campur tuh, tidak hebat. Ukuran hebat bukan dia panjang umurnya, tapi apa? Bagaimana dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas bu? Nah, nomor 3. Dulu apa? Walud sebenarnya maka nama laki atau punya anak bagi. Ada dua cukup ada. Dia tak punya. Anak bilang sama istri saya, mau banyak ke bawah atau ke samping? Abu Bo. Dia pun tahu nyari. Makanya saya punya istri 11 kali hamil. Yang jadi belum. Sehingga Pak umur 4 tahun kaselep ke sungai, umur 2 tahun capok serempet kereta api. Laki dua. Karet berapa berarti? Karet masih punya. Karet kedua celengan. Kalau ada anak meninggal belum balik, jangan sedih, bikin pesta. Kenapa? Karena itu anak nanti yang akan menolong di hari kiamat. Amin. Sekarang anak itu dilupakan oleh Allah. Ketika meninggal dilupakan, dia diasuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika nanti sudah di hari kiamat selesai di mahsyar, dibangkitkan lagi, maka akalnya dikembalikan ingatannya. Begitu dia ingat, dia nyari orang tuanya. Di tengah kehausan manusia, dia akan bawakan mencari orang tuanya. Makanya kalau punya anak kecil meninggal, jangan nangis. Itu nikmat yang besar. Allah beri nikmat kepada kita, ingin menolong kepada orang tua.
Orang sekarang kan enggak mau sampai untuk bunuh sampai kalau malam lagi. Semua pasti setiap kita bertemu pasti akan lebih Bisa. yang ketiga al-amud. Wadud punya anak, wadud yang bisa membuat suami itu senang, dia itu bisa melampiaskan cintanya. Wadud yang kasih sayang, banyak kasih sayang. Yang ketiga aud se abeli kalakena. Abeli maksudnya bermak lakena ngamuk, lakena ngambul, buat lakena pekel, tekak se salah lakena. Tekak se salah lake, benne sepine se salah. Kamu boleh sekarang sepine. Ini laki se salah. Ngambul, dikatakan dia jahat, datang kalakena. Tangan dan dia berkata, dikatakan la aghaddu, aku tidak akan pejamkan mataku. Ngocak kana kenaka, engkau tak bisa tedungka mendokna tak apa. Hatta tardo sampai engkau ridho kepadaku. Mendokna tak maaf. Tak. Gua ngaji. Ya, pokoknya itu sudah. Teguh, dan laki nak teguh. Bisa teguh kan? Teguh. Kamu kok tak bisa betul, kok tak bisa teh. Kak masuk nanti. Kok tak bisa teh? Nak tak awet sapu, rata. Kok tak bisa pulang kubur sama dia. Oh iya, dia pas sapu, lagu nanti. Nyaman tak nyaman? Bubuk. Sesalah laki nak, benar bilinan. Kalau ada perempuan seperti itu, itulah perempuan ciri-ciri ahli surga. Ahli surga itu adalah perempuan ciri-ciri penghuni surga. Pertanyaan, melakena ngampun, lakena ngamuk, lakena sesalah, binena ngamuk iya atau datang minta maaf? Ayo, pertanyaan. Selama sampian alake atau nang sampai alake sebode atau karena apa? Itu resiko memang. Ini makanya suamimu adalah surgamu. Oleh surga berat tak berat? Kau sampai ke surga, melihat bungkuk larang-larang. Cepat bungkuk larang kau boleh surga. Makanya sampai tangan laki sampai jalan surga anda. Mun pegel laki sampai. Pasti pegel memang, laki mau pegel memang. Bila apa pegel? Cek abis laki nak abis surga. Lagi deh. Allah. Mengah. Ini penting ini. Ini ciri-ciri wanita penghuni surga menurut Nabi Muhammad. Mensampaikan ala bentia. Ada yang tahu apa? Ada tahu apa? Norokan perasaan di atau norokan jak. Yang musuhnya nyamuk dia, jangan nunggu harus wasetan. Ini kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Berat. Dia mentak berat oleh kipas angin sampean tak bisa kok. Jadi suarga berat jelas kira-kira ya. Itu sedikit tentang seorang wanita. Memang ini perlu seorang wanita karena wanita ini adalah yang agama. Kalau sudah bahkan dikatakan dia berdarah, kalau perempuannya baik akan baik, kalau perempuannya tadi hancur akan hancur. Karena orang-orang besar itu keluar dari rahim seorang wanita. Sampai-sampai Allah memberikan nama Rahim. Tahu Rahim itu apa? Rahim diambil dari namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya perempuan yang punya rahim, laki tidak punya. Dari rahim itulah dia akan keluar manusia di situ. Ketika berada dalam rahim, sifatnya Allah Rahim, Maha Penyayang, Maha Kasih. Ketika bayi berada dalam rahim, sekalipun dalam keadaan panas hawanya, bayi tidak kepanasan. Sekalipun dalam keadaan dingin, bayi tidak kedinginan. Aman berada dalam rahim. Apapun cuaca yang terjadi di luar, dalam perut seorang ibu, dalam rahim, bayi menjadi
aman. Tapi begitu dia keluar, bila telepon, bila panas ke mana, harus sudah keluar dari rahimnya Allah. Rahim, tidak sembarangan. Makanya sampai-sampai ketika orang itu bertanya siapa yang harus dihormati, siapa boleh, siapa boleh, baru ibu berapa? Bapak berapa? Satu. Berarti bapak situ, ibu telur. Allah. Ibu telur, bapak situ. Enggak. Tapi kan enggak. Bapak berapa kali enggak? Telur. Ibu berapa? 3. Berarti bapak situ, ibu. Hari ya, orang bini menang TV. Bapak hitung, ibu hitung. Loh, kan Rasulullah baca, ayo siapa yang wajib dihormati pertama? Kedua, Ibumu. ketiga, Ibumu. keempat, Ayahmu. bapak. Berarti ibu berapa? 3. Bapak? Itu. Bapak situ, ibu? Allah. Oh. Jelas kira-kira ya? Memang kenapa ibu diracun nggak mau? Di madu nggak mau juga. Ayo pilih racun apa madu? Racun. Bicara masalah orang kandung, ini bicara tasyakur. Dia bentuk rasa Syukur. kepada ketika di jadi di hari kehamilan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, acara 7 bulanan ini adalah adat. 7 bulanan ini bukan Syariat. bukan syariat, tapi ini adat. Syukurannya itu masuk ke syariat. Bersyukur itu syariat. Bisa dipahami kira-kira? Ya. Ada bilang, oh ini 7 bulanan bid'ah, tidak ada dalam agama. Iya, 7 bulan tidak ada dalam bid'ah. Tapi bersyukur dibolehkan dalam agama. Bahkan harus la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi Lasyadid. la in syakartum, kalau kau bersyukur kepada Allah, la syakartum, kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya aku tambah. Nah, sahibul haja sama dengan Pak Aman, ketika istrinya mengandung istrinya hamil, dia bersyukur kepada Allah, maka dia mengadakan tasawuf, mengajak kita semua di sini. Nah, ini yang perlu dipahami. Tapi yang penting itu, yang terpenting itu ketika umur 4 bulan, selopon umur 4 bulan, Nabi mengatakan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batnihi ummihi arba'ina yauman nutfatan. Sesungguhnya kalian, kita semua ini diciptakan oleh Allah di dalam perut ibu itu berupa nutfah, berupa nutfah mani selama 40 hari. Thumma alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging 40 hari. 40 berempat. Berapa? 120. 120 bagi 30 jadi berapa? 4 bulan. 4, berarti 4 bulan. Ingat pertama, maaf, ketika seorang suami tadi itu dia membuahi seorang istri berupa nutfah mani, dia mani seorang istri tadi tidak bisa membuahi kecuali dengan mani seorang suami melalui pernikahan yang sah di situ. Ketika dia bercampur di situ, itu berdiam selama 40 hari. Setelah 40 hari di situ, nanti berubah menjadi darah. Setelah 40 hari berubah menjadi darah. Setelah 40 hari menjadi darah nanti, dan disitulah nanti Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat muwakkal bil arham, malaikat yang mewakili rohim. Jadi rohim itu ada malaikatnya yang jaga di situ. Nanti malaikat tadi itu mengambil tanah. Dari mana tanah yang diambil? Diambil di mana nanti dia akan dimakamkan. Bisa dipahami ini? Misalnya orangnya ngandung budak etalamo, ekala tanah dari Sumenep, deki mati dari Sumenep. Bisa dipahami? Di mana dia dimakamkan, tanah itulah yang diambil sama dia. Diambil oleh malaikat. Setelah diambil, ditaburkan oleh malaikat di dalam rahim tadi.
maka diadon oleh tepung, jadilah segumpal daging. Dari darah disumbuhkan lagi selama 40 hari. Setelah 40 hari, berarti 4 bulan, baru Allah kirimkan lagi malaikat untuk meniupkan ruh melalui ubun-ubun. Jadi tiup ruh tadi itu. Ketika ditiup ruh tadi itu, pertama kali yang hidup mata. Pertama kali saya udik, makanya saya paling cepat rosak anggota tubuh adalah mata, karena lebih tua. Ditiup, serot, blok. Begitu dia sudah masuk, 10 hari kemudian bergerak. Makanya bayi itu kalau sudah 4 bulan 10 hari akan gerak dia. Biasanya itu kan? Coba saya pernah ngandung, ya kan? 4 bulan samoloa. Ketika dimasukkan roh tadi itu, nah disitulah ditetapkan 4 ketetapannya. Apa itu? Ditetapkan rezekinya. Jadi rezeki sudah dijamin oleh Allah dari mulai umur 4 bulan dalam kandungan. Dia dikasih rezeki. Bagaimana rezekinya? Banyak, sedikit, halal, haram, makruh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah ditentukan pertama. Habis itu umur juga sudah ditentukan. Umurnya sudah ditentukan semuanya. Ajalnya, rezekinya, apa lagi? Bukan juga. Penjara juga ditentukan juga sudah. Apakah dia termasuk orang yang celaka atau tidak? Syakiyun am sa'id, itu juga ditentukan juga dia. Jadi ditentukan semua di situ semua. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajalnya, dia meninggalnya kapan? Itu ditentukan juga semua. Itu di 4 bulan. Nah, di 4 bulan inilah kita disuruh banyak-banyak berdoa supaya ketetapan kita itu baik. Ini betong bulan, saya ngajak kalero. Di 4 bulan itulah banyak-banyak berdoa. Kalau 7 bulan boleh, Beb, tidak salah. Setiap bulan benar ya sopor leh. Pokoknya kelas. Benar yang ngoncungakan, tak apa. Si oncung sana. Si oncung mau. Nah itu loh. Nah, tidak apa-apa, tapi jangan lupa ketika 4 bulan banyak-banyak mengaji, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, rahim itu memiliki pintu. Rahim perempuan itu memiliki pintu. Lahu abwab wa afwah, memiliki pintu dan memiliki mulut. Itu rahim. Maaf ini kalau mani tadi itu masuk ke pintu 1 jadi 1 janin. Kalau dia masuk ke 2 pintu maka menjadi anak 2. Dia masuk ke pintu 3 menjadi anak 3. Tergantung berapa dia masuknya, di situ keluar janin. Ada orang yang masuk ke pintu nomor 5, masuk nomor 5 pintu, maka keluar 5 bayi. Jadi jangan heran, itulah rahim. Rahim ini punya keistimewaan apa? Walaupun dia kecil, tapi seberapa banyak dia sanggup menampung, itulah rahim. Seperti Mina. Mina tahu Mina? Mina sini benar. Mina di Saudi. Arafah Mina. Nah, Mina itu punya keistimewaan seperti rahim seorang ibu. Walaupun tempatnya segitu, tapi jutaan manusia sanggup menampung dia. Seperti rahim. Walaupun kecil, mau 5 bayi, 6 bayi, 7 bayi, dia sanggup untuk menerimanya. Itu diantara keistimewaan daripada rahim. Jadi ya, perempuan termasuk seorang makhluk yang sangat luar biasa dan wajib untuk dimuliakan di sini. Makanya seorang laki-laki, saya katakan, jangan sampai seorang laki-laki merusak kehormatan seorang wanita. Kehormatan seorang wanita wajib dijaga. Kalau orang lain wajib menjaga kehormatan wanita, maka dirinya lebih berhak untuk menjaga kehormatan dirinya. Apa diantaranya menjaga kehormatannya? Dengan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad, ciri-ciri wanita penghuni neraka diantaranya, Bu, tolong ini sini minyak kalau nggak minyak dia, saya ampun tak anjir bang minyak tak minyak. Bu, Anda tahu hukumnya kalau buka jilbab apa? Apa hukumnya? Bu, ayo jangan ada TV. Tapi saya dengkor ya, ayo. Apa mau buka jilbab apa? Hanya sekedar haram? Hanya sekedar haram? Yang Anda tahu hanya haram saja? Benar ada laku haram, ini mah kadang-kadang.
Nabi yang mengatakan, Bu, Nabi yang mengatakan. Bahkan Nabi itu sampai menangis melihat wanita yang disiksa di neraka. Ketika ditanya oleh Sri Fatimah, kenapa penyebabnya, apa penyebabnya sampai disiksa di neraka? Hanya gara-gara apa? Ketika dia di dalam rumah, dalam bungko, boleh luar, dalam bungko, nah, berdelalake sebenarnya mahram mah masuk datang, cek berde sapopona, berde parah, berde datang kena masuk, pakum tak etotok aurat kepakun kak, itu ciri-ciri wanita penghuni neraka. Arwah men dalam bungko beremah men keluar buka aurat kok. Ayo Pak saudara. Pertanyaan banyak apa tidak? Tahu kalau itu dosa? Mana kan? Ayo tak waktu lagi. Beremah. Sering tak sering? Epar mahram atau tidak? Muhrim apa bukan? Bukan. Epar. Bukan. Sapopo. Laki nama jadi. Muhrim bukan? Sampean adik emak. Iya. Emak sampean adik-adik begini. Iya kan? Jadi maju. Laki nama jadinya itu muhrim bukan? Bukan. Berarti boleh tak? Tidak boleh. Tidak, Bo. Kalau dibuka itulah ciri-ciri wanita penghuni neraka. Jadi tolong ini dulu saja, jaga kehormatan Anda dengan menutup aurat. Bisa kira-kira Bu? Insyaallah. Ada pengajian lah yang murah juga. Ini mana boleh? Teras naik buka kado. Kan kita boleh pengajian kado, boleh buka kado. Punya tak punya? Bisa. Siap kira-kira itu dilaksanakan? Tutup aurat siap Bu? Bu? Siap Bu? Siap? Jelas ya? Tutup aurat. Jadi seorang ibu ini lihat, perhatikan baik-baik. Itu penciptaan seorang bayi, proses penciptaan manusia. Nah, setelah nanti manusia itu lahir di muka bumi, inilah nasihat kita yang besar Bu. Lihat, gambok sampian ngandung dia. Ini sekarang sama istri yang ngandung sama yang mana? Ini. Ngandung. Anda. Hah? Zikria. Zikria, Kofido tuh Zikria, Beb. Siapa? Oh ini. Iya. Itu Nanda saya. Ria. Ria. Ini dia kan sekarang lagi hamil. Kita doakan mudah-mudahan bayinya selamat. Amin. Menjadikan anak yang soleh-soleha. Disinilah nasihat yang terbesar untuk kita semuanya. Apa nasihat yang terbesar yang terjadi di sini? Perjalanan seorang manusia dari berubah janin, habis janin keluar menjadi bayi, sobi. Setelah sobi gulam, habis gulam syab, habis syab syekhun, habis syekhun harimun, habis harimun main. Terakhir main. Ketika begitu sudah keluar, Sana anak perahu dek ini. Jangan tidur lagi ya dek ya. Tak lihat perahu. Kita semua dulu masih kecil, tapi sekarang kemana? Masa muda. Tapi kan ada. Perubahannya orang tahu. Selambok kenceng mangkengke. Selambok oku jalan mangkengbo. Selambok kiki nak kena mangkene. Lihat di situ. Kemana? Apakah mungkin masa muda kembali? Nah, inilah nasihat yang besar. Artinya dimanapun kita berada, disitulah jadikan sebagai nasihat kita. Oh, Arya Rembi, nama Arya Rembi, Maria benar terima dari mak tua mate. Artinya apa? Inilah perjalanan manusia. Sehingga dikatakan manusia berawal dari sebuah nutfah, dari mani yang akan berujung kepada bangkai. Sehingga Imam Ali kalau mau mengatakan, Dulu ya, Bang. kebanggaan bagi Abis itu. manusia berbangga. Kenapa? Karena awalnya nutfah al-adirah, pertamanya adalah nutfah mani yang menjijikkan. Mani hal yang menjijikkan. Habis itu berujung menjadi apa? Mayit, bangkai yang qadirah, sama kotor juga. Wa bainahuma, di antara nutfah dan bangkai tadi ini yang dibawa adalah juga sama kotor.
Kita semua berangkal dari mani, hal yang menjijikkan. Tiba-tiba kita nanti meninggal menjadi apa? Mayit hal yang kotor, jijik juga. Ada yang berani dekat sama mayit? Boleh sih kan? Nah, selesai meninggal. Di antara mani dengan bangkai tadi itu, selama kita hidup apa yang kita bawa dalam perut kita? Kotoran. Sehingga tidak ada bagi seorang anak manusia untuk sombong di hadapan siapapun. Ini pelajaran yang harus kita ambil dari proses penciptaan seorang manusia. Kita semua akan meninggal. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh itu orang yang paling panjang umurnya. Itu dikatakan Nabi Nuh itu menjadi Nabi 950 tahun. Ada riwayat yang mengatakan ketika dia diutus umur 100, berarti umurnya 1050 tahun. Ketika umurnya 1000 tahun, panjang apa tidak kira-kira? Panjang. Ditanya oleh malaikat Jibril, ya atwalal anbiya umran, hai nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadta dunia, bagaimana engkau dapatkan dunia ini? Apa kata dia? Dunia kata dia kadarin lahababa. Dunia ini seperti rumah yang memiliki dua pintu. Aku masuk dari pintu yang satu, keluar dari pintu yang satu lagi. Itulah kejadian seorang anak manusia. Ketika kita sekarang lahir, kita hanya berkutat di atas tanah ini, nanti kita akan berujung masuk ke dalam tanah. Nah, Nabi Nuh alaihissalam, Bu, itu satu waktu pernah beliau minta kepada Allah izin, tolong ya Allah, tampakkan kepadaku wujud asli malaikat Israel. Malaikat Israel, siapa malaikat Israel? Pencabutnya Nabi Nuh tawa sekemar dengan malaikat Israel. Ya Allah, tahu ya Allah, tahu. Dia katakan, ya Nuh, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat wahai Nuh. Dan kau tahu ya Allah. Oke, kalau kau mau tahu sekarang, siap-siap. Eva dia itu malaikat Israel. Bukan ada malaikat Israel. Itu Nabi Nuh terpentang kalangan, pingsan dia langsung meninggal. Begitu dia selesai pingsan, dia Allah. Andaikan manusia setelah dia melihat malaikat Israel tidak ada siksaan setelah itu, cukup dengan melihat malaikat Israel itu merupakan satu siksa yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena sangat menakutkan. Bagaimana setelah itu masih ada lagi namanya siksa? Jelas kira-kira Bu? Nah, jadi itulah kehidupan yang sangat. Oh, ada undangan. Jelas Bu? Nah, yang terpenting dari itu, yang terpenting dari semuanya ini adalah ketika nanti diberi oleh anak tadi itu, mudah-mudahan dia anak yang soleh-soleha. Yang terpenting didiklah anak itu dengan didikan agama. Didiklah anak dengan didikan agama sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3. Kemarin saya dapatkan di kitab Tafsir Ibnu Katsir dikatakan begini. Innallaha yarda lakum thalatha wa yaskhatu lakum thalatha. Ada 3 perbuatan yang membuat Allah itu senang, dan ada 3 perbuatan yang membuat Allah itu murka. 3 perbuatan yang membuat Allah ridha, 3 perbuatan yang membuat Allah sebagai penutup. Apa itu 3 perbuatan yang membuat Allah tadi itu murka? Allah itu senang. 1, anta buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak mensekutukan Allah. Berarti ibadah sebagai bentuk syukur bisa menyebabkan Allah taat kepada suami. Ibadah bukan? Sholat ibadah bukan? Nutup aurat ibadah bukan? Ketika Anda mengerjakan ibadah tersebut, itu membuat Allah senang, Allah karena situ. Nomor 2, antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian pegang kepada tali Allah. Apa itu tali Allah? Intinya adalah agama. Tali Allah adalah Al-Quran. Tali Allah adalah syariat ajaran Nabi Muhammad SAW.
ikuti ajaran Nabi Muhammad. Sekali lagi sekarang, taat kepada suami. Itu ajaran Nabi bukan? Bu, nutup aurat ajaran Nabi bukan? Ketika ini yang kita pegang teguh akan membuat Allah senang. Yang ketiga, antunasihu, hendaknya kalian saling menasehati. Pakai situ musuh selai, mensitu tadi bang. Seboleh nak. Kira-kira jelas? Tiga hal ini bisa menyebabkan Allah tiga perbuatan yang menyebabkan Allah murka. Pertama, gil wal gol punya cacat. Gil wal gol punya cacat. Punya siapa cacat? Cacat saya tak garung-garung punya tak punya. Apa boleh alasan kau punya tak punya? Berarti menampu cacat bisa menyebabkan Allah mur. Jelas? Ada yang jelas-jelas nih, ditanya kira-kira. Ambu cok lakon tapi, ngerti? Bertetangga dengan hebat. Nyaman kan? Ini Allah. Allah. Kita kadang-kadang jelas bu? Kan sudah. Ampo cacat menyebabkan Allah mur. Nomor 2. Atanya, penetanya agama. Ampo atanya urusan dunia tak mare-mare. Apa ini? Atanya tak mare-mare. Nomor 3 sikap menghambur-hamburkan ada yang lebih tepatnya kalau di kampung sini potrat temor-temor susah nyawer menghamburkan uang tidak itu? Menghamburkan uang tidak? Idha'atul mal, menghambur-hamburkan uang itu termasuk yang membuat Allah ada. Dia tidak mengambilkan uang dengan cara sawer, melek emas tak kelar-kelar, melek kalampi tak kelar-kelar, arwah sama dengan mengambilkan kalampi sudah andi, tapi dia pangkun tahu ini boleh kau cuma, bukan karena tapi urusannya karena